Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami pada mata kuliah administrasi basis data, yaitu tentang klinik sahabat satwa. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Amelia Pranati dengan peran sebagai back-end developer dan database engineer. Yang kedua ada Andrea sebagai UI UX designer dan dokumentasi. Yang ketiga ada Cesar Manderas dengan peran sebagai front-end developer. Yang keempat ada Muhammad Ridwan Syakir Akbar dengan peran sebagai bagian dokumentasi dan pelaporan. Yang kelima ada Tirta Utama Winuro dengan peran sebagai bagian debugging dan pengujian. Masuk ke dalam inti pembahasan di bagian rancangan basis data. Dalam database ini kami memiliki kurang lebih ada 15 tabel, yang mana di sini ada tabel user. Tabel user sendiri di sini digunakan untuk menyimpan data akun pengguna sistem. Pada sistem kami terdapat 5 pengguna akun yang dapat melakukan login, seperti admin, dokter, owner, staff, dan apoteker. User sendiri pada database ini terhubung ke dalam tabel owner, yang mana tabel owner ini akan menyimpan data pemilik hewan yang terkait langsung dengan user melalui user ID. Relasinya yaitu satu user bisa menjadi pemilik hewan. Selanjutnya di sini ada tabel animal dan animal type. Yang mana untuk tabel animal sendiri di sini akan menyimpan data hewan peliharaan. Data hewan ini juga terhubung ke tabel owner. Lalu di animal ini juga terhubung ke animal type yang mana animal type ini menyimpan jenis hewan seperti kucing, anjing, kelinci, dan lain-lain. Relasinya untuk satu owner bisa memiliki banyak hewan minimal dan owner sendiri harus memiliki minimal satu animal. Lalu untuk satu hewan hanya boleh memiliki satu animal type. Selanjutnya untuk tabel pet dan spesialis. Di sini tabel pet ini menyimpan data dokter, data informasi dokter hewannya. Lalu untuk tabel spesialis sendiri ini merupakan tabel referensi untuk jenis spesialis, misalkan seperti bedah, dermatologi, dan lain sebagainya. Untuk relasinya sendiri, untuk setiap dokter hanya boleh memiliki satu spesialis dan bisa bekerja lebih dari satu kunjungan. Jadi dokter ini dapat menangani lebih dari satu kunjungan yang ada di tabel visit. Selanjutnya ada tabel reservasi dan tabel visit. Tabel reservasi sendiri di sini menyimpan data reservasi yang dibuat oleh owner untuk hewan tertentu dan dokter tertentu. Maka di sini ada garis untuk relasi owner dan yang terhubung ke reservasi dan tabel pet yang terhubung juga ke reservasi. Lalu di sini masuk ke tabel obat dan tabel drug dan visit drug. Untuk tabel obat sendiri di sini menyimpan data obat seperti nama, kegunaan, dan harga. Lalu di sini ada tabel visit drug. Tabel visit drug ini untuk mencatat obat apa saja yang diberikan pada satu kunjungan. Untuk relasinya di sini satu kunjungan bisa memiliki banyak obat. Bisa terlihat di sini visit drug berelasi ke tabel drug dan ke tabel visit. Selanjutnya masuk ke tabel bagian direct drug cell, yang mana untuk direct drug cell sendiri untuk menyimpan penjualan obat tanpa kunjungan. Jadi pada sistem ini owner atau pengunjung dapat langsung membeli obat tanpa harus melakukan kunjungan terlebih dahulu. Bisa langsung ke dalam apoteknya. Lalu di sini untuk direct drug cell sendiri terhubung ke dalam direct drug cell detail yang akan menyimpan detail obat yang dibeli pada penjualan langsung di direct cell, di tabel direct drug cell. Makanya di sini terlihat ada relasi antara direct drug cell detail dengan direct drug cell dengan direct drug cell detail dengan tabel drug. Lalu masuk ke dalam, di sini ada juga tabel visit invoice, yang mana di sini berisikan faktur kunjungan yang mencakup biaya layanan, obat, dan status pembayaran dari proses yang terjadi.
Untuk tabel visit invoice ini dia terhubung ke dalam tabel visit dan tabel payment. Untuk visit invoice ini dia terkhusus untuk menyimpan pembayaran yang melalui proses visit. Untuk payment sendiri, yang mana tabel payment ini digunakan untuk menyimpan data pembayaran yang bisa untuk invoice kunjungan ataupun penjualan langsung. Jadi di tabel payment ini dia terhubung ke dalam tabel direct sell invoice, di mana direct sell invoice ini dia menyimpan faktur penjualan pada pembelian obat secara langsung tanpa melalui visit, dan payment juga terhubung ke dalam tabel visit invoice. Untuk relasinya sendiri, untuk satu invoice bisa dibayar sebagian atau seluruhnya dalam satu atau lebih transaksi. Untuk bagian implementasi function, trigger, dan prosedur selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Syakbal dengan NIM 223030503180. Di sini saya akan melanjutkan dari kan saya tadi, di mana bagian saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih untuk implementasi function trigger seperti itu. Oke, lanjut. Di sini kami terdapat dua function, di mana function pertama itu FN total direct sell, di mana untuk menghitung total harga dari pembelian obatnya langsung. Dan untuk function keduanya yaitu FN total visit drug, di mana itu functionnya memang menghitung total biaya obat yang diberikan kunjungan langsung. Oke, mungkin saya akan lanjutkan ke slide kedua selanjutnya. Maksudnya di sini saya akan menjelaskan implementasi tentang triggernya. Yang pertama, di situ ada trigger auto invoice direct sell. Fungsinya memang untuk membuat atau memperbarui invoice saat ada obat yang ditambahkan. Lalu untuk yang kedua, TRG auto delete zero invoice, di mana itu nanti berfungsi menghapus invoice jika totalnya 0 setelah diupdate pengguna seperti itu. Oke, lanjut yang ketiga di sini TRG auto delete zero invoice after delete. Jadi trigger ini memang berfungsi untuk menghapus invoice jika total jadi 0 setelah di delete. Jadi kalau memang sudah di delete, maka function ini trigger ini akan berfungsi. Lanjut keempatnya yaitu TRG delete detail recalculate invoice, dan juga TRG update detail recalculate invoice, di mana trigger ini berfungsi untuk menghitung ulang total invoice-nya jika obat tersebut dihapus atau diedit. Seperti itu. Oke, lanjut ke trigger kelima yaitu update stock direct sell, delete, update, dan juga di sini mencakup beberapa yaitu mengatur stok obat saat ada transaksi obat langsung. Yang keenam, trigger ini visit invoice after insert, yang berfungsi untuk membuat invoice baru jika obat tersebut diberikan saat kunjungan. Lalu untuk yang ketujuh ini visit invoice after delete, jadi menghapus atau memperbarui invoice jika obat tersebut dihapus. Lalu untuk yang kedelapan, visit invoice after the update, untuk mengupdate invoice jika jumlahnya memang berubah-ubah seperti itu. Yang 9 yaitu triggernya TRG kurang stok visit drug, delete, update, untuk mengurangi atau mengembalikan stok obat yang sesuai transaksi kunjungan. Oke, untuk yang ke-10, after direct sell invoice insert, after direct sell invoice update, yang triggernya berfungsi untuk membuat atau mengupdate data pembayaran otomatis dari invoice obat langsung. Dan yang terakhir trigger dari kami buat ini yaitu after visit invoice insert, lalu after visit invoice update, di mana trigger kedua ini memang berfungsi untuk membuat atau mengupdate data pembayaran otomatis dari invoice kunjungan. Mungkin untuk lebih lengkapnya nanti akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, di mana kita akan masuk ke bagian debugging untuk studi kasus pertama. Tujuan awal pengembangnya ialah membuat sebuah trigger untuk menangani dua event berbeda sekaligus, yaitu after insert dan after update pada tabel visit drug, yang dimana tujuannya agar stok obat langsung berkurang baik saat data ditambahkan maupun diubah.
Berikut ada query yang dimana upaya pengembang untuk membuat satu trigger untuk dua event sekaligus. Akan tetapi ketika dijalankan terdapat error, eh, tidak sesuai dengan tujuan awal. Jadi muncul error, MySQL tidak mendukung dua event dalam satu trigger, sehingga muncul error sintaks error code pada 1064. Nah, lalu lanjut ke bagian solusi dari pengembang, di mana perlu dilakukan proses debugging dengan memisahkan trigger menjadi dua bagian, yaitu satu untuk after insert dan satu lagi untuk after update, agar sesuai dengan aturan sintaks MySQL dan fungsi pengumpulan stok tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi query awal tadi yang dimana digabungkan akan dipisahkan menjadi satu query after insert dan satu query after update. Di bawah merupakan query yang sudah dipisah dari query yang sudah digabung tadi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan debugging nomor 2. Di sini ada tujuan pengembang. Seorang developer membuat prosedur tersimpan store prosedur untuk mengambil data invoice kunjungan berdasarkan owner ID. Namun saat dijalankan muncul error. Upaya pengembangannya ada di bawah. Setelah itu, dan di sini ada terjadi kesalahan, yaitu ada kesalahan terjadi karena query dapat dalam store prosedur langsung menggunakan kolom owner ID dari tabel visit invoice. Padahal kolom tersebut tidak sedia langsung di tabel tersebut. Seharusnya owner ID diakses melalui relasi ke tabel visit dan animal menggunakan join. Tanpa relasi tersebut, muncul error unknown column owner ID in where clause. Dan di sini solusi pengembangannya diperbaiki dengan menambahkan join dari visit invoice ke tabel visit. Lalu ke animal untuk mengakses owner ID. Setelah relasi terbentuk, filter dapat ditulis dengan a.owner ID sama dengan in owner ID. Sehingga prosedur dapat dijalankan tanpa error. Dan di bawah adalah query untuk debugging yang fix. Setelah itu akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, di sini masuk pada fitur yang ada di dalam aplikasi. Yang pertama pada pengguna, di sini login berdasarkan role yaitu admin, owner, pet, staff, dan apoteker. Dan role menentukan akses halaman. Dan pada bagian staff, manajemen data hewan, pemilik, dokter hewan, jenis hewan, spesialis, dan obat. Pada reservasi, pemilik dapat melakukan pemesanan kunjungan, dan staf atau dokter dapat mengkonfirmasi melalui TB reservasi visit. Di sini pada masuk laporan dan pencarian. Laporan kunjungan berdasarkan rentang tanggal menggunakan prosedur get visit by date range dan laporan invoice berdasarkan status dan tanggal. Pada kunjungan, data kunjungan disimpan otomatis dari reservasi, obat yang diberikan dimasukkan melalui visit draft, sistem menghitung tagihan otomatis dan mengurangi stok obat. Pada penjualan obat langsung, penjualan langsung untuk pemilik tanpa kunjungan. Sistem menghitung total otomatis dan mengelola invoice serta stok. Pada invoice dan pembayaran, invoice otomatis dibuat dari visit dan direct sale. Pembayaran dibuat otomatis oleh trigger saat invoice dibuat. Baik, di sini kita masuk dalam websitenya. Di dalam role admin, di sini dapat mengelola data pasien, data dokter, data obat, data visit, reservasi, payment, user, dan sales invoice. Pada data pasien ini dapat mengelola animals, animal types, dan data owner. Pada di data dokter dapat mengelola data dokternya dan spesialis. Ke dalam data obat, sini dapat mengelola data obat. Sini dapat mengelola data drug cell dan juga dapat mengelola drug cell detail. Masuk pada data visit. Dan di sini dapat mengelola data visit dan bisa mengelola visit draft. Dan di sini dapat mengelola data visit invoice. Dan di sini juga dapat mengelola data reservasi dan melihatnya. Dan juga di payment juga dapat mengelola. Di bagian user juga admin dapat mengelola di dalam user.
Dan di sini pada data sales invoice juga dapat mengelola di role admin. Baik, di sini masuk pada role apoteker. Pada role apoteker dapat melihat data animal, data visit, dan data obat. Pada data animal dapat mengelola, dan pada data visit hanya dapat melihat, dan pada data obat di data drugs di sini dapat mengelola, dan di visit drug hanya dapat menambah dan mengedit. Di data drug cell hanya dapat menambah dan mengedit, dan pada data sales detail hanya dapat menambah dan mengedit pada role apoteker. Baik, masuk di sini pada role pet atau dokter. Di sini dapat melihat data animals. Dokter juga dapat melihat data animal type, dan juga dapat melihat data obat. Dan di sini dapat melihat data reservasi. Pada data visit, dokter dapat mengelola. Pada data spesialis, dokter hanya dapat melihat, dan pada data visit drug, dokter dapat mengelola. Baik, masuk pada role owner. Di sini dapat mengelola data animal, bisa menambah hewan. Di sini hanya melihat animal type, melihat data visit, dan dapat melihat data visit invoice. Dan pada data reservasi di sini owner dapat menambah data reservasi untuk hewan dan bisa melihat riwayat reservasi di hari sebelumnya. Baik, di sini masuk pada role staff. Pada role staff ini dapat melihat data pasien, data dokter, data visit, reservasi, data payment, dan data user. Pada data pasien ini, dia dapat mengelola data animals, dan dapat mengelola data jenis hewan, dan di sini dapat mengelola data owners. Pada bagian data dokter, di sini hanya dapat melihat data dokter dan melihat data spesialis. Dan masuk pada data visit, di sini dapat mengelola data visit, dapat menambah dan mengedit data visit invoice, dan di sini dapat menambah dan mengedit data sell invoice. Pada reservasi dapat mengelola, pada data payment dapat menambah dan mengedit, dan pada data user juga dapat menambah dan mengedit datanya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.